Ditanya jawab nanti Bapak Ibu, kita akan menyimak beberapa jawaban yang sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu semua dalam hal-hal yang belum diketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasi semua yang telah kita keluarkan. Amin. Ustaz, kenapa Ustaz pakai nomor atas nama Ustaz? Apa ini berbahaya Ustaz? Bahayanya di mana? Nanti Ustaz itu dia macam-macam. Oh ya, saya tantang. Silakan kirimkan tim audit terhebat. Kumpulkan semua datanya, ya. Kemudian cek lapangan. Saya berani pasang badan. Insya Allah yang sudah dibangun, yang sudah dibebaskan dan dibeli jauh lebih banyak dari sekedar dana yang masuk. Dari mana Ustaz dapatkan tambahannya? Saya ceramah ini Pak, maaf nggak sedikit dapat dana. Ada amplopnya, ada ininya, dan juga saya menjual ini. Ini madu murni, madu yang sudah kita tes, dan madu ini saya ruqyah, rasanya sangat eksentrik dan enak sekali. Saya ruqyah dengan diri saya sendiri. Cara saya menolong umat Nabi Muhammad di akhir zaman, dan cara saya mengumpulkan dana dengan cara halal. Dananya ini sebagian untuk pendidikan, menggaji lebih dari 200 guru dan membiayai santri-santri kita yang tidak mampu. Banyak juga dana yatim dan juga untuk operasional dakwah dan pembangunan. Dan ini adalah kesturi bibit yang asli dari India. Juga saya ruqyah. Ini bermanfaat untuk mengusir jin dan setan yang mengganggu rumah kita, mengganggu keluarga kita, diri kita. Ya, bagi orang-orang yang lepas dari segala macam gangguan, mereka bisa menggunakan kesturi yang sudah diruqyah ini. Hasilnya 60% masing-masingnya untuk agama Allah, 30%-nya untuk melanjutkan usaha ini, 10%-nya baru untuk membiayai operasional dan menggaji orang-orang yang terlibat di sini. Jadi 90% ini untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, manfaatnya jelas ya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi saya tidak ragu. Silakan saja datang tim auditnya, dicek saja berapa jumlah yang masuk dan berapa yang sudah kita jadikan tanah, jadikan bangunan, seluruhnya jauh tidak ada apa-apa yang masuk. Supaya Bapak bisa paham bahwa insya Allah kita juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan makanan yang haram pada anak-anak kita lebih tahu daripada orang-orang umum insya Allah. Baik, pertanyaan ini saya buka nanti pada 30 menit lagi ya, baru saya buka nanti 30 menit lagi. Sekarang kita lanjut sebentar. Kita lanjut dulu sebentar. Tolong tulisannya besar-besar. Ini udah tulisannya kecil kayak tulisan dokter. Ini pertanyaan. Terus yang kedua, jangan seperti makalah panjangnya minta ampun. Ya. Jadi itu the point saja. Insya Allah saya paham maksudnya. Oke. Baik, kaum muslimin. Perhatikan. Nah, di pasal keempat ini lihat bagaimana Nabi menggambarkan bahwa eskalasi fitnah dan huru-hara akhir zaman itu meningkat tajam. Puncaknya adalah Dajjal keluar. Orang yang pegangannya akidahnya lemah, orang yang tauhidnya rapuh dan tidak lurus, dipastikan dalam perjalanan ini dia berjatuhan. Ini dikatakan Nabi pagi dia beriman, sorenya sudah kafir. Ada yang sorenya beriman, besok paginya sudah kafir. Pada masa ini kata Nabi, umat terbelah menjadi dua belahan, mukmin dan munafik pada masa ini. Menjadi mukmin dan munafik. Ini yang akan kita hadapi bersama-sama. Yang sudah terjadi kaum muslimin. Silakan lihat. Yang sudah terjadi sekarang. Ini adalah fitnah Duhaimah. Puncak fitnah Duhaimah, Dajjal lepas. Dajjal muncul maksud saya. Dajjal muncul ke tengah-tengah kehidupan kita. Fitnah Duhaimah ini bersumber dari kekuasaan yang berkuasa
di mana bisa menyebabkan iman orang-orang beriman lepas dari dadanya. Fitnah Duhaimah. Nah, puncak fitnah Duhaimah ini Dajjal keluar. Maka inilah Dajjal, puncak fitnah Duhaimah, seperti potongan-potongan malam. Ini menjadikan manusia banyak yang murtad, banyak yang munafik, banyak yang sesat, dan banyak yang ateis, banyak yang betul-betul menjadi musuh Islam gara-gara fitnah Duhaimah. Masya Allah, beratnya ujian ini. Makanya kata Nabi, isbiru, bersabarlah kamu. Pada fase ini bersabarlah kamu. Jangan mudah menyerah, jangan mudah mengalah. Lalu akhirnya sedikit rayuan dunia, diberikan ini jabatan, rela kita injak-injak agama, rela kita gadaikan prinsip dan keyakinan kita. Jangan gara-gara sedikit intimidasi, sedikit kecaman, sedikit tekanan, kita langsung menyerah dan kita tidak mampu lagi mempertahankan eksistensi dan ideologi kita. La haula wala quwata illa billah. Pada masa ini yang akan kita saksikan secara beruntun ini. Satu, ini pemandangan yang pertama adalah yang kita saksikan adalah Arab menjadi mewah, Arab menjadi kaya. Arab menjadi kaya dan mewah. Lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ini hadis-hadisnya sahih semua ya. Berikutnya, huru hara merata di Arab. Huru hara, kekacauan Arab Spring. Huru hara. Dan akhirnya ke seluruh dunia. Berikutnya, salju turun di negeri Arab. Salju turun di negeri Arab. Dan Al-Mahdi itu baru keluar di musim salju di Arab, kata Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya, terjadi fitnah pembantaian umat Islam di negeri Syam. Fitnah pembantaian umat Islam, fitnah Syam. Syam di mana tadi Bapak Ibu? Palestina, Suriah dan seterusnya ya. Fitnah Syam. Dan Al-Mahdi muncul di tengah-tengah ini ya. Kalau sudah muncul ini maka itu asas Al-Mahdi akan dibayar. Dan ini terjadi semua Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, Hasrul Furat di Irak. Mengeringnya sungai Al-Furat di Irak dan ditemukannya penemuan gunung emas dalam perut di Irak. Dan ini akan mengundang peperangan besar di seluruh dunia. Lagi-lagi seluruh dunia nanti akan membawa senjata-senjata mereka ke Irak. Mereka akan berperang demi memperebutkan gunung emas itu. Setiap 100 orang laki-laki yang perang di sana akan mati terbunuh 99 orang cuma satu yang hidup. Setiap mereka berkata, barangkali yang hidup itu saya orang. Ini coba bayangkan di fase kelima kata Nabi, tidaklah terjadi kiamat sampai laki-laki jumlahnya 1 berbanding wanita jumlahnya 50. Laki-laki 1 Pak, wanita 50. Pada kemana pun laki-laki banyak yang meninggal dunia. Oke. Sekarang Sungai Al-Furat sejak Maret 2014 sampai sekarang Sungai Al-Furat di Iran sudah kering total, sudah tidak berair sama sekali. Dan George Bush memberikan pernyataan di depan Gedung Putih sebelum diganti oleh Barack Obama, masih dari YouTube itu, bahwa satelit kami telah menemukan potensi emas yang sangat besar di perut bumi Irak. Amerika Serikat sebagai polisi dunia memastikan emas ini aman dari tangan-tangan para penjahat yang tidak bertanggung jawab. Padahal dia lah penjahat. Oh ya, mungkin dia penjahat yang bertanggung jawabnya ya. Sungai Al-Furat sudah kering, emas sudah ditemukan menurut satelit Amerika. Oke, selanjutnya ini akan terjadi lagi. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah maksiat dan dosa. Maksiat dan dosa dilindungi, di backup ya, maka difasilitasi maksiat dan kemungkaran dibuat di mana-mana, sehingga seluruh fasilitas maksiat malah diciptakan. Diayomi, dilindungi. Setelah itu aliran-aliran sesat, ajaran-ajaran sesat merebak, mewabah di mana-mana, isme-isme bermunculan. Memang targetnya untuk membuat sesat sebanyak-banyaknya umat Nabi Muhammad ini. Selanjutnya, kesyirikan di muka bumi. Bahkan negara yang
tetap wujud dan berkembang. Syirik di mana-mana. Lihat An-Nur ayat 55 tadi. Syirik di mana-mana. Syirik itu satu besar Pak dari seluruh dosa. Target setan jin dan setan manusia di fase keempat ini memperbanyak calon penghuni neraka. Untuk fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima sulit mereka memperbanyak karena kaum muslimin dilindungi oleh pemerintahan yang kokoh dan kuat. Di fase keempat ini kaum muslimin sangat tidak ada pelindungnya. Maka inilah saatnya setan jin, setan manusia berkolaborasi memperbanyak calon penghuni neraka. Syirik di mana-mana. Dan syirik ini mengajarkan manusia kekal di neraka selama-lamanya. Pada masa ini pula Rasul mengatakan umatnya terbelah menjadi dua belah besar, mukmin dan munafik. Disinilah munafikin itu mewabah, tidak malu-malu menyusahkan Islam pada orang Islam, tidak lagi ragu-ragu menekan Islam dan kaum muslimin padahal dia adalah orang Islam. Di masa ini munculnya semua. Nampak apa tidak? Ya, baik. Kemunafikan. Selanjutnya pada masa ini akan terjadi terlebih dahulu kematian seorang raja yang menguasai Makkah Madinah. 3 orang anaknya, 3 orang dari keturunannya akan saling bertengkar, berkelahi, berbaku hantam, bunuh-bunuhan untuk memperebutkan siapa pemimpin Makkah Madinah. Tapi Nabi mengatakan pemimpin Makkah Madinah saat itu adalah Al-Mahdi. Jadi ini mati dulu seorang raja KSA, ya, 3 putra bertarung di kerajaan Saudi Arabia. Seperti yang saya terangkan tadi Pak, saya terangkan tadi. Kemudian setelah itu, nah baru masuk pada tahun-tahun yang penuh dengan bencana. Ini adalah tahun-tahun yang penuh dengan ujian, tahun-tahun bencana dan ujian. Ini akumulasi dari segala kejahatan yang dibuat di muka bumi. Terjadilah bencana-bencana yang dahsyat. 1. Gempa-gempa dahsyat di mana-mana. Gempa-gempa dahsyat, gunung-gunung meletus. Ini ada hadisnya Nabi ceritakan semua. Kemudian kemarau menimpa bumi saat itu, kemarau ekstrim, kemarau. Dan ini berlanjut selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian ini sedang dalam proses perjalanan ini ya, bencana-bencana. Kemudian kehancuran ekonomi global, sehingga manusia kembali menggunakan emas dan perak, uang kertas dan pada saat itu tidak bisa dipakai lagi, akan menjadi kertas-kertas yang tidak berharga kata Rasulullah. Kemudian terjadi pembantaian karena lapar, karena makanan, pembantaian waqatul haraj kata Rasul. Sangat banyak terjadi pembantaian. Apa itu haraj ya Rasulullah? Pembantaian karena makanan. Kemudian di sini terjadi perang. Seluruh dunia akan perang. Bahkan saya berani mengatakan dengan hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, penghujung fase keempat ini bumi dipenuhi dengan darah. Maka kemunculan sosok Al-Mahdi kata Rasulullah, dialah sosok penawar bumi. Kemunculannya nanti akan memadamkan seluruh api perang yang ada di muka bumi. Jangan salah-salah ya. Memang Imam Mahdi itu muncul saja mulai dengan perang. Tapi itulah cara Imam Mahdi menstabilkan kembali dunia dan memadamkan seluruh api-api fitnah peperangan dengan perang. Tapi perang yang bermartabat, perang yang bermuruah, perang yang punya wibawa, perang yang sesuai dengan syariah, perang yang dengan adab-adab. Imam Mahdi muncul memang dengan perang, tetapi menertibkan semua kekacauan yang ada di muka bumi. Al-Mahdi lah yang membalikan ketenangan di muka bumi. Itu janji-janji yang sampai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lauhul Allah, yang lauhul Allah, adlan, kama yang lauhul zulman, wajahlah. Al-Mahdi nanti saja muncul, bumi ini akan diisinya dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya diisinya dengan kezaliman. Diisinya kezaliman. Muncul Al-Mahdi, bumi ini dirubah oleh beliau. Baik kaum muslimin, inilah dia masa-masa yang mengerikan. Tahun ini tahun bersamaan ya. Barulah nanti mati dulu terbunuh. Nah ini dia, mati dulu terbunuh seorang lelaki yang berjiwa mulia, berjiwa suci. Nabi menyebutkan wafatnya nafsu zakiyah, seorang lelaki yang memiliki jiwa yang mulia.
Kematiannya akan membuat marah orang-orang beriman sedunia dan marah seluruh malaikat di langit. Tetapi kemarahan mereka diobati langsung oleh Allah dengan diterdengar oleh mereka, Imam Mahdi sudah dibayar di depan Ka'bah. Maka berduyun-duyunlah orang-orang beriman bergabung dengan Imam Mahdi dan berbayat dengan Imam Mahdi. Pertanyaannya, siapa kira-kira laki-laki memiliki jiwa yang mulia ini? Seluruh dunia cinta kepadanya. Orang beriman loh ya. Orang munafik sangat benci kepadanya, apalagi orang kafir. Siapa kira-kira laki-laki yang berjiwa mulia ini? Saya tak tahu siapa pun satu orangnya. Saya tidak tahu. Tapi yang memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda itu saat ini adalah siapa yang pertama? Erdogan. Zakir Naik. Zakir Naik. Kenal dengan Zakir Naik? Ini sosok legendaris pada akhir zaman. Hafal seluruh kitab-kitab apa saja di dunia. Dan dia mampu membuktikan kebenaran Islam dan membatalkan seluruh agama-agama yang batil. Hafal dari titik sampai ke koma, halaman, mana naskah lama, mana naskah baru, mana yang sudah dirombak, mana hafal oleh beliau semua. Dia bukan hanya hafal Quran, bukan hanya hafal hadis, tapi seluruh kitab-kitab agama apa saja dia hafal. Di tangannya sudah jutaan orang Islam. Ribuan pastor, pendeta, orang hebat sudah bersyahadat. Masya Allah. Jadi Zakir Naik ini, apakah dia salah satu yang akan ditarget untuk dibunuh? Iya, menurut pemerintahan India, iya. Tangkap, hidup atau mati. Ini sosok pertama yang disebut dengan Nafsul Zakiyah. Mungkin saya tidak memastikan. Yang kedua, yang juga ada kemungkinan ini, siapa dia? Orang yang paling dibenci oleh Presiden Mursi sekarang, Presiden Sisi sekarang. Dia adalah orang Mesir, ulama dunia, Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Oleh Sisi diumumkan, diberi hadiah sangat besar. Siapa yang bisa menangkap hidup atau mati Yusuf Qaradawi? Biasa. Ini sosok kedua. Apakah ini orangnya? Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang punya kapasitas Nafsul Zakiyah ini sekarang ini. Yang ketiga, langsung Raja Salman sendiri kita ceritakan tadi. Yang kematian ini masih diincar-incar sekarang. Yang keempat adalah Recep Tayyip Erdogan. Ini sosok yang legendaris seluruh dunia. Tidak ada yang tidak kenal dengan beliau. Orang beriman mesti jatuh cinta dengannya. Kecuali orang yang punya masalah dalam iman. Yang kelima, sosok ini adalah menginspirasi kebangkitan dunia. Dia dinobatkan sebagai The Man of the Year 2016. Dan dia adalah keturunan kandung Rasulullah SAW yang sekarang ada di Makkah Mukarramah. Levelnya sudah internasional, namanya sangat terkenal di seluruh dunia. Habib Rizik Syihab. Apakah ini orangnya? Apakah itu atau siapa saja? Saya tidak tahu. Saya tidak berani memastikan. Yang pasti dia sangat besar jasanya bagi Islam dan umat Islam yang beriman sedunia, kenal dengannya, mencintainya. Maka dengan ini bukan Ustaz Abdul Somad, bukan Ustaz Adi Hidayat, bukan Ustaz Wisnu, bukan Felix Yao, bukan Zulkifli Muhammad Ali, bukan Tengku Zulkarnain, bukan Ustaz Bakhtiar Nasir, bukan Babe Haidar, bukan. Kenapa ini baru levelnya nasional? Dia levelnya harus internasional, dunia mengenalnya. Kematian dan nanti menyebabkan marah orang beriman sedunia, dan malaikat di langit juga marah melihat dia mati dengan cara dibunuh. Tetapi Allah langsung menghibur dengan dibayarnya langsung di Imam Mahdi di depan Ka'bah. Masya Allah. Jadi hamba Allah yang memuliakan, setelah mendengarkan ini semua, ya Allah, lihat satu persatu kehancuran ekonomi global. Salah satu anjuran saya kepada Bapak Ibu semua, tolong Bapak Ibu kalau ada duit dari sekarang mulailah menabung dalam bentuk emas. Itu anjuran saya. Bapak Ibu takkan menyesal, insya Allah. Yang menyesal adalah yang nggak mau dengar nasihat ini. Ada buktinya nggak Bapak saya anjurkan menabung dalam bentuk emas? Bapak harus dengar Pak, ikuti berita. Warga Tiongkok rame-rame mereka beli emas sekarang. Mereka sudah hampir tidak percaya dengan bank-bank yang ada. Mereka beli emas. Apalagi di Hong Kong Pak. Mereka tahu kadang-kadang mereka di Hong Kong mereka beli emas. Cina hari ini juga Masya Allah fokus dan serius mereka menumpuk dan mengumpulkan emas. Apalagi Amerika, si Raja Bilal. Luar biasa bagaimana Rusia, Australia dan negara besar mereka sekarang ini membeli emas. Dan Nabi berkata nanti di akhir zaman kalian semua akan kembali menggunakan emas dan perak. Uang kertas kalian pada saat itu akan berserakan di pinggir jalan, jadi tidak ada nilai dan tak ada harganya.
dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian seperti daun kuning yang berguguran. Kembali kepada emas dan perak. Ayo beli emas Pak. Ada duit sedikit beli emas, ada duit sedikit beli emas. Ada rezeki sedikit, udah tertutupi kebutuhan penting keluarga, biaya yang wajib, sudah belikan emas 1 kilo 2 kilo beli emas. Sekilo, segram aja aduh. Kehilangan percaya diri. Dengan 1 kilo 2 kilo itu rasanya kayak bukan level ya. Kenapa? Bapak sanggup 1 kilo 2 kilo. Kita ini kaya Pak, tapi menjadi di dalam orang. Sekarang emas yang ada di Maluku Pak, nggak ada apa-apanya emas yang ada di Freeport, nggak ada apa-apa. Kita ini wayang aja, tapi sayang bukan kita yang punya karena digarap oleh orang tua. Udahlah kalau gitu, saya kurangi level. Ada uang sedikit belilah emas 1 gram, 2 gram. Tes ya, memang kayak gitu nasib memang Islam sekarang. Udahlah, begitu nggak apa-apa ya. Usahakan Bapak beli emas, 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 beli emas. Sebagiannya tabungkan. Tapi setelah dibeli diam-diam aja. Cukup suami istri yang tahu. Simpen diam-diam. Jangan difoto pula. Share di grup. Woi, ceramah Usman sudah mulai. Nanti malam sama Malik. Dia sekarang boleh nggak mas dia? Ya Pak ya, tidak bersama. Apa kata Bill Gates, orang terkaya nomor 2 di dunia, bila mengatakan 2018 resesi dan kehancuran ekonomi global dimulai. 2019 kita akan merasakan dampaknya seluruh dunia. Sekarang Bapak tahu nggak? Krisis ekonomi Tiongkok hari ini, Bapak jangan pikir mereka wow kuat sekali. Nah, mereka sangat rapuh, sangat rapuh, kritis keadaannya Pak. Entah mana juga dan sekarang ini Amerika Serikat sekarang ekonominya ke Cina juga. Ya, kita akan sama melihat negara-negara besar yang ekonominya dibina di atas riba, Allah jamin perang dengan mereka dan ekonomi ribawi di muka bumi ini sedang diambang kehancuran global. Maka jangan heran Pak, saya harapkan Bapak Ibu sudah punya pribadi, ya, punya persiapan yang cukup, yaitu berupa emas. Percaya dan yakinlah kita akan kembali kepada emas. Yang tidak prioritaskan ini akan menyesal. Baik, apa Allah yang kami muliakan, setelah ceramah ini saya sampaikan, wahai Bapak Ibu, bagaimana kira-kira? Masih semangat untuk hidup? Alhamdulillah, tapi saya berhasil. Jangan sampai pulang dari sini kesimpulannya melihat hidup masa depan itu sudah gelap. Melamun. Pak, kenapa kok loyo kayak kita bisa ramah? Jangan. Hilang selera melanjutkan usaha. Semua aset mau dijual aja. Berhenti kerja. Yang PNS keluar dari sini, ketik langsung surat lisan. Mengingat menimbang berdekat kiamat. Yang anak bujangan niatnya mau nikah itu sudah ada bulan November Desember sudah mau nikah. Dengan ceramah ini buat surat ke calon mertua dan calon istri. Di surga saja kita lanjutkan. Orang tua yang punya anak SMA kelas 3 pas pulang dipanggil anaknya. Nah, kalau dengar ceramah Ustaz Zulkifli Muhammad Ali dengar ayah. Gimana masih mau kuliah kok? Enggak ayah. Ini akhir zaman juga fokusnya ayah dia. Insya Allah. Pulang dulu. Luar biasa. Oh, masya Allah. Ini ada tipe wanita akhir zaman. Dia mantan artis, tetapi sekarang sudah mengelola umat Islam menuju ke Baitul Maqdis. Beliaulah pemilik Sabah Khidmah Mumtazah dan suaminya dari Mesir.
Saya lihat pelayanan Sabah Khidmah Mumtazah luar biasa, sama dengan namanya Mumtazah. Apa Mumtazah? Excellent, luar biasa. Nggak cukup satu jempol, 2 jempol. Jadi ini Khidmah Sabah Mumtazah ini di bawah Syirkah atau Yayasan Al-Qassas. Inilah dia perusahaan internasional yang memberangkatkan jamaah ke tanah suci Baitul Maqdis dengan foundation full Islam. Mereka berangkatkan dengan hotel Islam, terkenal Islam dan gaya-gaya Islam, sehingga kita nggak kecolongan Pak, nggak tertipu. Pelayanan juga maksimal, luar biasa. Saya berharap kepada Allah agar Allah melindungi muasasah ini dan travel ini, sehingga nanti keberangkatan kita benar-benar bisa tenang dalam ibadah. Ya, insya Allah kita sholat sama-sama di Masjidil Aqsa sambil melihat suasana tanda-tanda akhir zaman. Jadi kalau memang ayah mau bicara, saya lihat keberanian ayah luar biasa. Mana dia? Serius saya? Ayah berani? Ini Saudara Abdullah, artis masa lalu yang sekarang sudah hijrah total. Ya, tapi jangan khawatir dia pakai cadar. Ya, jangan bawa begitu. Enggak Pak, ini bercanda. Ya. Bagaimana? Apa? Mau dikatakan apa? Sudah kalau begitu tundukkan saja pandangan matamu. Tundukkan pandangan matamu. Oh sedih dia tuh. Ini sendiri dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, yang dengan perjuangan beliau, air mata beliau, darah beliau, kita bisa menikmati indahnya Islam, mulianya Islam, tingginya Islam, dan hebatnya Islam. Alhamdulillah. Saya sekarang sudah hijrah total. Dan sekarang saya membawa jamaah khususnya ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ke Masjidil Aqsa tidak hanya ke Masjidil Aqsa, tapi juga perjalanan ke bumi para nabi dan para rasul, yaitu Mesir, Palestina, Jordan. Mungkin di sini saya menggandeng Ustadz ya, karena masya Allah kita sevisi dan semisi. Alhamdulillah, suami saya Mr. Al-Qassas. Alhamdulillah ternyata sama-sama Ustadz juga di kuliah di Kairo. Alhamdulillah suami saya dari Al-Qassas Tour operator terbesar di Indonesia yang bekerja sama lebih dari 3.000 travel di Indonesia yang ingin masuk ke Masjidil Aqsa harus apply visa lewat suami saya, lewat perusahaannya suami saya. Dan perusahaan Al-Qassas Tours alhamdulillah sudah ada di 12 negara Timur Tengah dengan milik kami sendiri. Kami punya hotel sendiri, kami punya bus sendiri. Alhamdulillah di Mekah dan di Madinah pun kami punya 16 hotel sendiri. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, rezeki kami Ustaz mau bergabung dengan kami karena acuan kami adalah bagaimana orang punya stigma masuk ke Palestina itu tidak takut, bahwa di Palestina itu mereka Masjidil Aqsa butuh sekali dukungan kita, sangat butuh. Kalau bukan kita sebagai umat Islam yang mensupport membela Palestina, siapa lagi? Karena orang Palestina saja untuk masuk sujud di Masjidil Aqsa mereka ditanya ID-nya mana? Kamu orang mana? Kalau tidak ada ID Israel, biarpun orang Palestina
Palestina, tapi mereka harus punya ID Israel, mereka nggak boleh masuk. Begitu ketatnya dari urusan visa apa segala macam. Tapi saya ingin di sini mengajak semua bahwa harus kita datang ke Masjidil Aqsa, harus wajib. Jangan hanya kita berpikiran, oh ya dengan umrah saja cukup. Kalau kita punya kelapangan waktu, punya kelapangan fisik, punya kelapangan materi, Masjidil Aqsa adalah hal yang wajib kita datangi. Subhanallah, mungkin kemarin Ustaz bagaimana peristiwa kemarin kami berangkat bertepatan dengan event sholat Idul Adha di Masjidil Aqsa. Masya Allah, dengan Bapak Zamhari juga, Pak Zamhari pamit. Alhamdulillah, selesai Ustaz ceramah tausiah sholat Idul Adha, qadarullah ya, pemuda-pemuda Palestina didobrak pintunya, ada anak-anak Yahudi mau masuk merayakan hari rayanya lah gitu ya. Tapi subhanallah, di situ kita lihat orang Palestina nggak mau gentar, nggak mau diusir dari Masjidil Aqsa. Jadi alhamdulillah saya hanya 3 hari di Jakarta, 5 hari di Jakarta, 10 hari di Jakarta, balik lagi. Sebulan saya Mesir, Palestina, Jordan, saya bawa langsung. Saya terbang ke Mesir, Palestina, Jordan. Perjalanan 17 jam itu nggak terasa ketika jamaah sudah sujud di Masjidil Aqsa, mengangkat tangannya dan menangis menikmati bisa sujud di Masjidil Aqsa. Itu lelah saya hilang seketika. Perjalanan kita kurang lebih 10 hari ya. Perjalanan ini bukan seperti perjalanan wisata biasa, tidak. Karena dari Mesir menuju Palestina sampai ke Jordania, Masya Allah, kita banyak menziarahi, meneladani bumi para nabi. Di mana di Mesir kita akan ya melihat bangunan tinggi piramid yang diceritakan di dalam surat Al-Qasas, surat Al-Ghafir, yang disebut bahwa Al-Quran telah menceritakan bagaimana Allah memerintahkan membuat bangunan tinggi. Terus kemudian kita melihat di mana Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan tongkatnya dan keluarkan 12 mata air untuk 12 Bani Israel. Ya, kita juga akan melihat pabrik papirus, di mana pabrik papirus adalah kertas pertama yang ditemukan oleh Fir'aun untuk membuat kertas di dunia. Dan dari kertas papirus ini Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan di Sungai Nil. Ya, terus kita juga akan ke makam Nabi Harun, makam Nabi Soleh. Ustadz akan membawa kita insya Allah ke Bukit Tur Sinai. Saya setahun 24 kali keluar masuk Palestina. Tapi saya ketika pertama kali membawa Ustadz, kita tiba di Bukit Tur Sinai ya Ustadz. Subhanallah, Ustadz menceritakan bagaimana kemuliaan Bukit Tur Sinai. Masya Allah, luar biasa. Emang semua ratusan jamaah itu menangis begitu Ustadz menceritakan secara Al-Quran dan Sunnah, ya Al-Quran dan hadis-hadis dalil-dalilnya, keutamaan dari Bukit Tur Sinai di akhir zaman nanti. Kalau nggak salah Ustadz menceritakan dengan Yajuj Ma'juj. Kita semuanya umat Islam lari ke puncak Bukit Tur Sinai bersama Nabi Musa alaihissalam. Ya benar Ustadz? Alhamdulillah. Jadi kita di situ juga yang makam Nabi semuanya, sampai kita itu melihat pohon zaitun Nabi Musa yang udah lebih dari 7.000 tahun, Masya Allah. Yang masuk ke Palestina, ziarah makam Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Siti Sarah, Nabi Yusuf. Kita akan melihat makamnya sampai kita sholat tahajud di Masjidil Aqsa, zuhur, asar, maghrib, isya, sampai syuruk kita lagi sholatnya dari tahajud. Lanjut nanti perjalanan kita ke Jordania dengan melihat doa Ashabul Kahfi. Masya Allah, itu ada di Jordania, di Aman ya. Jadi ini benar-benar seperti kita membaca Quran, kita membuka Quran, kita melihat dan merasakan mukjizat kebenaran Al-Quran. Tetapi ketika perjalanan Mesir, Palestina, Jordan ini, kita melihat mukjizat Al-Quran dengan mata kepala kita sendiri. Jadi luar biasa. Memang ini perjalanan yang buat tidak seperti umrah yang ada sedikit melelahkan, tapi letih, lelah, hilang seketika ketika kita sudah melihat. Dan
insya Allah bulan Maret, keberangkatan tanggal 16 Maret, insya Allah Ustadz sudah bersedia, ya, udah lama ya sebenarnya Ustadz bersedia beberapa bulan yang lalu untuk langsung dibimbing oleh Ustadz Zulkifli M. Ali plus sekalian sama umrohnya, ya. Seandainya ibu bapak bersedia dan yang belum ke Masjidil Aqsa, mungkin yang sudah umroh, silakan perwakilan Sabah, ya, Sabah Cilegon yang resmi Pak Zamhari Hamid, ya, Pak Zamhari, Bapak Zamhari. Nah, ini Pak Zamhari. Ya, Pak Zamhari boleh berdiri sebentar, yang belakang nggak kelihatan, ibu-ibu di belakang nggak kelihatan, Pak. Ya, ini perwakilan Sabah resmi yang ada di Cilegon, boleh kontaknya langsung. Maaf punten, ada bunda istrinya, ya, Bunda Neti di sebelah sana, ya, Bunda Neti, ya. Karena saya nggak selalu ada di Indonesia, insya Allah kita sama-sama Ustadz melihat tanda-tanda akhir zaman. Insya Allah ketika kita di Palestina, kita akan melihat dan mendatangi atau mengunjungi sungai danau Tiberias, di mana sudah sangat surut. Kita akan melihat langsung, bahkan kita akan mengelilingi dengan kapal, dan insya Allah kita akan berputar-putar, dan di situ Ustadz akan menjelaskan semuanya tanda-tanda akhir zaman. Insya Allah banget. Mungkin bagi umahat, saya ada duduk di sebelah sini, insya Allah. Begitu Ustadz, kurang lebihnya Pak Zamhari. Punten. Ya. Terima kasih Ibu Bapak semuanya atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita salah satu dari yang disebut oleh Allah bahwa kita orang-orang kaum yang menolong agama Allah dan menolong Palestina, insya Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan tentang perjalanan ke Palestina, beda Bapak Ibu kalau kita ke Madinah Munawwarah dan Makkahul Mukarramah. Greget perjuangannya sangat lemah kalau ke Madinah dan ke Makkah. Tapi kalau ke Palestina menegangkan, tetapi mengharu-birukan. Insya Allah jangan khawatir kita akan ditembak. Jangan khawatir kalau kita akan, selama kita diberi visa, maka Israel ingin menjaga citra mukanya, ya, pada negara-negara dunia. Jadi mereka ingin buktikan bahwa ada masalah antara kami dengan kalian, seluruh umat di dunia. Kami hanya punya masalah dengan teroris Palestina. Jadi begitu Pak. Kalau kita sudah keluar visanya, insya Allah jangan khawatir, kita akan digaransi oleh mereka. Allahu a'lam. Tetapi semoga Allah menjaga kita. Kita tidak percaya dengan mereka, kita tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi yang paling fenomenal dalam perjalanan ke Al-Aqsa ini adalah kita langsung menyantuni anak-anak keturunan para sahabat, Pak. Anak-anak keturunan para sahabat itu sangat banyak di Palestina, ya. Maka dengan keberadaan kita di tengah-tengah mereka, kita langsung merasa, ya Allah, betapa mereka ini orang terhormat yang sangat layak untuk ditolong. Ustaz, dari kami selaku penyelenggara, jika ada yang memang berkenan untuk langsung menghubungi Pak Zamhari, hari ini kami memberikan diskon sebesar 1 juta rupiah. Silakan langsung menghubungi Pak Zamhari. Pak Zamhari dada-dada langsung saya kasih potongan 1 juta rupiah. Assalamualaikum. Baik, kita sudah masuk pada sesi tanya jawab. Ini pertanyaannya menurut saya sangat bagus sekali. Saya yakin menggelitik dan akan mewakili semua hajat bertanya Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, saya percepat saja ya. Ini pertanyaannya. Salah satu tanda datangnya Al-Mahdi itu adalah ditandai dengan 3 putra khalifah yang saling membunuh. Pertanyaannya, apakah kerajaan Arab Saudi sekarang merupakan khalifahnya Islam saat ini? Sedangkan kita sedang berada di fase kerajaan yang diktator, bukan fase khilafah. Pak, fase keempat ini bukan fase khilafah ala minhajin nubuwah, tetapi nanti, oh ya, ada yang belum saya tuliskan di sini. Bagus ini pertanyaannya. Ada yang belum saya tuliskan di sini. Ini makanya penting ada pertanyaan. Tetapi nanti, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini
diumumkan terlebih dahulu. Baitul Maqdis dibebaskan. Sebelum hantaman meteor, masih dalam gonjang-ganjing penuh kekacauan, Baitul Maqdis dalam hadis sahih Imam Muslim, Allah akan datangkan hamba-hamba Allah yang terkuat, soleh, taat, bertakwa, terkuat. Mereka tidak pernah bisa dikalahkan. Dan untuk saat ini, sampai hari ini, tanda-tanda mereka, bendera mereka, ciri khas pakaian mereka, tubuh mereka, akhlak mereka, cara tempur mereka, dan mereka tidak pernah dikalahkan. Mereka selalu mengalahkan. Dan mereka dari timur, kata Rasulullah. Syarat ini seluruhnya ada di Afghanistan. Kalau menurut keyakinan saya, Emirat Islam yang Talibanlah yang mewakili ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri apa? Pasukan yang akan datang nanti menaklukkan Baitul Maqdis. Kenapa demikian? Mereka yang berhasil menghancurkan penguasa dunia sebelah timur, Uni Soviet. Dan mereka lah yang menjadikan Amerika Serikat hari ini lumpuh total menjadi sakaratul maut. Dua negara terkuat dan terbesar di dunia bahkan dari dikeroyok oleh kami kalah seluruhnya, Pak. Emirat Islam yang Taliban yang tidak pernah biasa ditundukkan, dan mereka sedang menata negeri dan negara mereka di bawah Islam, dan mereka memasukkan pasukan untuk dikirimkan ke Syam. Kita lihat nanti. Keyakinan saya bahwa Baitul Maqdis dalam hadis Sahih Muslim akan terlebih dahulu dibebaskan kembali. Saat Baitul Maqdis ini, Baitul Islam pula. Saat Baitul Maqdis ini dibebaskan lagi nanti, maka langsung diumumkan di sana khilafah Islamiyah. Awas ya. Sebelum fase keempat ini habis, sudah muncul terlebih dahulu khilafah Islamiyah. Tapi belum ada minhajul nubuwah. Yang ada minhajul nubuwah itu yang sini. Satu. Yang kedua, sesungguhnya yang dipahami oleh orang Arab, siapa saja yang menguasai Mekah, Madinah dan mendirikan pemerintahan di sana dengan konsep Islam, dianggap oleh orang Arab sebagai khalifahnya orang Islam. Begitu cara jawaban yang bisa saya berikan, dianggap sebagai khalifahnya, walaupun lokal kelas sana. Dan dia sendiri tidak mengakui dirinya sebagai seorang khalifah. Jadi hanya Islam urfan di sana. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Baik, kalau yang kami muliakan, sekali lagi saya katakan, jika yang Ustaz sampaikan ini meleset, bagaimana Ustaz? Alhamdulillah. Ini yang sekali saya mau Pak. Saya berharap kalau saya sampaikan ini meleset. Saya berharap kalau saya sampaikan ini tidak tepat. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Anak saya masih kecil-kecil. Saya berharap mereka besar dan jadi ulama-ulama besar mengalahkan ayahnya. Saya berharap bermenantu dan melihat sendiri bagaimana menantu saya, para ulama-ulama juga. Saya berharap melihat cucu. Tapi kalau macam diceritakan, ini udah gak lama lagi kan gitu kan. Bagi saya, dan ini sebenarnya menjadi pola berpikir kita bersama. Bagi saya, kita harus punya dua plan. Plan jangka pendek, menghadapi segala huru-hara yang akan terjadi, dan plan jangka panjang, seolah tidak akan ada yang terjadi. Jadi dua-duanya dijalankan, Pak. Dua-duanya dijalankan. Makanya saya akan bacakan hadis penutup nanti. Seandainya kata Nabi, besok kiamat terjadi. Dan masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam hari ini. Tanam, kata Rasul. Padahal Bapak Ibu tahu kan, biji kurma itu kalau ditanam sekarang, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Padahal besok tidak mau kiamat, tapi Nabi masih perintahkan tanam. Artinya apa itu? Sedekat apapun huru-hara bencana, petaka, musibah dan sebagainya akan terjadi, hari ini masih ada nggak yang bisa kita lakukan yang manfaatnya baru mulai dirasakan 10-20 tahun yang akan datang? Masih ada? Bisa ditanam, dibuat hari ini, start hari ini, lakukan hari ini. Masalah 10-20 tahun yang akan datang jadi bakal jadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak. Makanya alhamdulillah 1,5 bulan yang lalu telah lahir anak saya yang ke-18. Target saya, anak-anak ini nanti 20-30 tahun yang akan datang menjadi tokoh-tokoh yang akan menerangi dunia ini. Padahal kalau mulai-mulai ini hampir 3-4 tahun dicari tangan tidak. Bagi saya itu bukan urusan saya. Sama dengan membangun pesantren yang tadi saya umumkan. Ini 7 tahun dalam pendidikan kami targetkan setara dengan S1 dari Timur Tengah. Padahal hitungan jari pembahasan ini tinggal hitungan tahun dicari tangan 2 atau 3 tahun. Tapi saya tidak peduli. Saya mengamalkan hadis Nabi.
Besok mau kiamat, hari ini masih bisa nggak dibuat? Buat. Masih bisa cetak anak hari ini, cetak anak hari ini. Masih bisa kawin besok, kawin besok. Jangan muda-muda. Itu begitu, Pak. Ya. Alhamdulillah. Ini pengumuman, Masya Allah. Yang terkumpul tadi totalnya rupiahnya 25 miliar. Amin. 25.915.000. Alhamdulillah. Berarti ini lebih kurang 11 meter. Ini lebih kurang ya 11 meter. Oke. Alhamdulillah. Ditambah 2 dirham. Masya Allah ada dirham. Dan 1 unit jam tangan apa nih? Rolex. RO saja. Belum ada tertulis di cincin, nanti belum tertulis. Ditunggu insya Allah. Baik, jazakumullahu khairan katsira, barakallahu fina fikum jami'an, la haula wala quwwata illa billahil azim. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Sudah terjawab tak kira-kira yang tadi? Bagaimana kewajiban untuk menerapkan Islam secara kafah bila nantinya Imam Mahdi akan datang? 2. Apakah nanti Imam Mahdi tidak akan dicap radikal, anti Pancasila? Yang bertanya lucu deh. Ketahuilah, saya sudah sampaikan di mana ceramah. Yang pertama, Imam Mahdi tidak akan pernah muncul dari Indonesia. Yang kedua, khilafah Islamiyah tidak akan pernah diumumkan dimanapun di kolong bumi ini kecuali ada satu tempat, Baitul Maqdis, Palestina. Jadi tidak akan pernah diumumkan di Cilegon. Khilafah Islamiyahnya, mak jauh panjangnya. Ini pertanyaan apa makalah? Kita lanjut. Tolong pertanyaan jangan banyak panjang, khawatir nggak saya baca. Kemudian apalagi jangan khawatir. Justru khilafah Islamiyah yang berdiri nanti di Palestina, rahmat dan barokahnya dengan cepat membungkus bumi. Dan inilah yang akan menjaga NKRI. Inilah yang akan mengayomi Pancasila sehingga Pancasila tidak ada yang berani mengotak-atiknya. Pancasila tidak ada yang berani menodainya. Dan inilah yang menjaga kembali kemurnian Undang-Undang Dasar 1945. Semua yang ada di Pancasila, di Undang-Undang Dasar 1945, ruhnya sama dengan yang ada dalam ruh dalam Islam, dalam syariat Islam. Maka akan dijaga, Pak. Tidak akan pernah ada berkurang. Yang mengatakan itu hanya ancaman adalah satu, orang yang tak ngerti tentang Islam, orang jahiliyah. 2, orang-orang hamba duit. 3, orang-orang munafik. Cuma mereka lah yang akan ketakutan dengan khilafah Islamnya. Oke? Terakhir, bagaimana mengajak teman-teman untuk mendukung khilafah supaya bersiap-siap dan berjuang bersama bila Imam Mahdi datang? Pertanyaan. Apa ya? Apa itu pertanyaan? Itu kan di pertanyaan. Kenapa? Oh, habis itu sudah. Masya Allah, pertanyaan banyak. Ya, saya sudah dikode ini jadikan pertanyaan terakhir. Baik kaum muslimin, saya tidak mengajak kita kepada khilafah Islamiyah karena dia pasti akan terwujud, pasti dia akan jadi. Jadi jangan itu diajak. Saya hanya akan mengajak, ayo menjadi muslim kafah, ayo menjadi muslim yang istiqomah, ayo menjadi muslim yang mengamalkan Islam dari diri kita, keluarga kita. Istiqomah dengan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, kuatkan sedekah dan infaknya, maksimalkan pengorbanannya, dan untuk anak muda, pantaskan fisikmu wahai anak muda. Jadikan fisikmu lihat, jadikan fisikmu memiliki ketangkasan, jadikan dirimu sanggup mengalahkan lawan ketika di bulan, mengalahkan lawan ketika di atas. Ya, jadikan dirimu wahai anak muda berlari bisa 1 kilo tanpa berhenti, berenang 1 kilo tanpa stop. Jadikan dirimu memiliki kepantasan dan kemampuan bela diri, tangan kosong. Apapun yang di tangan sekitar kita bisa menjadi senjata yang mematikan. Itu yang saya sarankan di akhir zaman ini, karena kita tidak akan berperang menggunakan senjata-senjata canggih. Kita nanti akan perang menggunakan senjata manual. Demikian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta maaf ini pertanyaannya yang memang tebal dan saya sudah diperingatkan untuk menjadikan ini pertanyaan terakhir. Pertanyaannya bagus-bagus padahal
Bagaimana kita mengetahui bahwa Dajjal akan masuk ke kota kita? Kan sudah saya katakan tadi. Tim suksesnya sudah umumkan duluan. Dajjal akan sampai ke kota Cilegon nanti hari Kamis. Pada tanggal sekian, dari jam 8 sampai jam 10. Itulah jam di mana kita menemukan tentang Dajjal di alun-alun kota Cilegon. Diumumkan nanti Bapak. Ya, seperti kedatangan Ustaz Abu Somad diumumkan terlebih dahulu. Apalagi tim sukses Dajjal itu didukung oleh setelah kiamat. Apakah ada kehidupan lagi? Ada. Tapi kehidupan dalam artian manusia dan makhluk masih hidup, tidak ada. Setelah kiamat hancur semua, binasa. Kuluman alaihan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang ada adalah tiupan sangkakala kedua, dihidupkan kembali. Baru saat itu hidup, yang tidak ada lagi matinya. Hidup terus. Yang di neraka kekal, yang di surga kekal. Berapa lamakah kita umat Nabi Muhammad dari peristiwa Dukhan dan Dajjal sampai angin lembut? Wallahu a'lam, saya tidak pernah hitungnya. Cuma di wallahu a'lam ya. Silakan menghitung sendiri dari hantaman meteor sampai kepada Ya'juj Ma'juj, ini paling lama hanya 7 tahun. Sementara fase kelima kata Rasulullah antara 7, 8 sampai 9 tahun. Ya, saya tidak bisa memastikannya. Kemudian bagaimana jika Dajjal dan apa ini? Waduh, tulisannya kecil sekali. Saya bisa baca yang tulisannya kecil. Assalamualaikum. Saya pernah mendengar katanya ada zaman di mana semua manusia di muka bumi ini kaya raya. Benar ya fase kelima. Semua manusia di muka bumi ini tidak ada miskin, satu pun tidak ada. Seluruh orang melimpah ruah duitnya, sehingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Semua beban hidup jadi tidak ada, pajak tidak ada, semua fasilitas umum gratis, segratis-gratisnya. Rumah sakit tidak akan ada dihuni. Kenapa? Allah sehatkan manusia semua. Ini fase kelima Pak, fase khilafah Islamnya. Semua bentuk keburukan yang muka bumi Allah hilangkan sehilang-hilangnya. Jadi aneh kalau ada orang yang takut dengan fase kelima. Aneh. Tidak ada bencana alam satu pun di muka bumi, nggak ada. Nggak ada satu pun bencana alam di muka bumi sedikit. Tidak ada perang sama sekali. Binatang buas pun satu pun Allah jinakkan. Seluruh binatang berbisa Allah cabut bisanya. Dan bahkan penjara-penjara kosong karena orang berhenti jadi orang jahat. Masya Allah. Kalau begitu apa yang ditakutkan dari fase kelima? Bukankah ini yang diinginkan oleh seluruh makhluknya itu? Baik kaum muslimin yang kami muliakan, saya minta maaf kalau memang agak sedikit emosi menyampaikan. Kok ada orang yang takut dengan fase kelima? Padahal takut tak takut dia, tetap saja fase kelima pasti akan terwujud. Ini janji Allah di Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Hadis sahih dari Imam Ahmad, fase kelima pasti akan terjadi. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasanya kajian kita cukup sampai di sini. Untuk madu yang telah saya ruqyah ada di luar sana, tempat di sana, bikin 3 kesturi. Ambil ini untuk membebaskan kita dari penyakit dan gangguan jin syaitan, dan niatkan sambil untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadikan doa ini sebagai doa yang menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Ini hujannya. Iya. Insyaallah di tempat sekalian untuk berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'awat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, selamatkan kami semua dari fitnah dan huru-hara akhir zaman ya Allah. Lindungi kami sekeluarga besar dan seluruh kami yang ada di masjid ini, yang ada di luar masjid sana ya Allah, dari segala mara bahaya dan fitnah Dajjal ya Allah. Ya Allah, kami
kami, selamatkan kami. Jangan biarkan kami termasuk yang murtad di akhir zaman. Jangan kau biarkan kami termasuk sesat di akhir zaman. Jangan kau biarkan kami termasuk menjadi orang munafik yang hina di akhir zaman. Ya Allah, istiqomahkan kami, tambahkan kesabaran kami, dan catatlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang tegar, yang tabah dan sabar. Allahumma rabbana amin. Berilah kami akhir hayat yang husnul khotimah. Lindungi kami dari su'ul khotimah. Ya Allah Rabbana, jadikanlah amal kami selama ini Engkau terima dan Engkau berikan pahala yang besar. Lindungi kami dari setiap kesalahan dan kelalaian kami dalam beribadah dan beramal, ya Allah, sehingga Engkau tidak meninggalkan kami dan tidak mencampakkan kesolehan kami. Allahumma rabbana amin. Ya Allah, wahai Rabb kami berdoa dan memohon kepadamu, jadikan harta yang kami cari di dunia ini bisa kami bawa sampai ke kampung akhirat kami, ya Allah. Beranikan kami, datangkan rasa ikhlas di hati kami untuk mewakafkan, menginfakkan, menyedekahkan pencarian-pencarian kami yang kami tabung, sebagiannya buat menyelamatkan kami di akhirat kelak, dan sebagai tameng pelindung kami di huru hara akhir zaman ini, ya Allah. Allahumma rabbana, sucikan jiwa kami, ya Allah, dengan infak dan sedekah kami, dan berkahi harta yang masih di tangan kami. Gantilah untuk kami dengan yang lebih baik, ya Allah, dan berkahilah anak keturunan kami. Jadikanlah anak-anak kami pencinta agama dan penghafal Al-Quran yang baik dan mulia. Allahumma amin. Ya Rabbana amin. Ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, jadikanlah Indonesia kami, Indonesia yang tercinta ini, Indonesia yang Engkau turunkan pertolongan demi pertolongan-Mu, ya Allah. Baru saja telah dilantik Presiden Jokowi dengan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan serta telah dilantik pula kabinetnya. Maka kami berdoa kepada-Mu, ya Allah, seandainya pemerintahan ini yang memimpin saat ini, ya Allah, presidennya, wakilnya, dengan seluruh kabinetnya yang ada dari jajaran sampai ke bawah-bawah sana, bila mereka memimpin dengan amanah, ya Allah, bila mereka memimpin menyesuaikan dengan janji-janji dan sumpah mereka, ya Allah, bila mereka berniat baik untuk negara Republik Indonesia dan untuk menjaga keutuhan NKRI ini, ya Allah, bila mereka benar-benar menegakkan keadilan seadil-adilnya dan memperlakukan secara hormat dan mulia para alim ulama, para habib-habib, guru-guru, dai-dai, warasatul anbiya, ustaz-ustaz, dan para tokoh-tokoh bangsa, ya Allah, dari Sabang sampai Merauke. Bila mereka benar-benar sayang kepada kami, ya Allah, maka kami berdoa kepada-Mu untuk mereka semua. Wa jamaah aminkan semua dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, tolonglah pemerintahan mereka, ya Allah. Mudahkan mereka dalam menjalankan semua cita-cita yang baik, ya Rabbal Alamin. Lindungi mereka dari kejahatan para penjahat, kedengkian orang yang dengki, ya Allah, dan selamatkan mereka dari niat-niat buruk orang-orang yang memang jahat. Rabbana, di akhirat kelak letakkan mereka di tempat yang terhormat, masukkan mereka di surga-Mu yang tertinggi, ya Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Akan tetapi, wahai Rabb kami, jika mereka memimpin Republik Indonesia ini dan kami semua mereka pimpin, mereka tidak amanah, ya Allah. Mereka tidak menepati janji-janji mereka dan sumpah mereka. Ternyata mereka tidak menegakkan keadilan. Apabila mereka menyakiti kami, apabila mereka menzalimi ulama-ulama, warasatul anbiya, habib-habib kami, para dai-dai dan ustaz-ustaz, tokoh-tokoh masyarakat kami, ya Allah. Jika mereka ada berniat khianat terhadap Republik Indonesia, berniat busuk terhadap NKRI ini, ya Allah, jika mereka ingin memerangi agama-Mu, ya Allah, kami berdoa kepadamu di waktu yang tepat ini, di waktu Engkau turunkan air dari langit ini, ya Allah, kami berdoa kepadamu, kabulkanlah doa kami. Aminkan semua. Ya Allah, sebagaimana Engkau azab Fir'aun, azablah mereka semua. Sebagaimana Engkau siksa dan Engkau hinakan Namrus, azab dan siksalah mereka, ya Allah. Sebagaimana Engkau tenggelamkan ke dalam perut bumi sang sombong Namrus dengan kekayaannya, Qarun dengan seluruh apa yang dimilikinya, maka lakukan hal yang sama terhadap mereka, ya Allah. Ya Allah kami, dan berilah untuk kami ganti pemimpin yang lebih baik dari mereka, pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami, pemimpin yang cinta dengan NKRI ini, pemimpin yang bisa memuliakan, menghormati, dan menghargai para ulama-ulama, dai, habib, kiai, dan ustaz-ustaz, serta tokoh-tokoh bangsa kami, ya Allah. Pemimpin yang cerdas,
kita, pemimpin-pemimpin yang menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan dan kehinaannya seperti saat ini. Allahumma rabbana amin. Ya Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa kami di Palestina ya Allah. Bebaskanlah Masjidil Aqsa kami di Palestina ya Rabbal Alamin. Bebaskanlah Masjidil Aqsa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, siapapun yang menggunakan herbal Nabi yang telah kami doakan, sembuhkan mereka ya Allah. Lepaskan mereka dari gangguan jin dan syaitan mengganggu mereka ya Allah. Apapun penyakit mereka, apapun gangguan mereka, Engkaulah Sang Maha Pemberi pertolongan dan pembebasan. Bebaskan seluruhnya. Harta yang mereka belanjakan, jadikanlah ini infak yang mengalir pahalanya buat mereka, sedekah yang tidak putus pahalanya buat mereka. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a, rabbana amin ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, kami rindu dengan pemimpin kami, dengan ulama kami, keturunan kandung Rasulullah SAW, Habibuna Habib Rizik Syihab. Ya Allah, kembalikanlah beliau dalam keadaan aman dan selamat ke tanah air Indonesia ya Allah. Ya Allah, lindungilah Ustaz kami Ustaz Abdus Somad ya Allah. Lindungilah Ustaz Bakhtiar Nasir ya Allah. Selamatkan dan jagalah Tengku Syekhul Zulkarnain kami ya Allah. Selamatkanlah Ustaz kami Gus Nur Felix ya Allah. Jagalah Habib kami ya Rabbal Alamin. Pelihara Hakim ya Allah ya Rahman Rahimin. Pelihara seluruh Habib-Habib kami, dai-dai kami, guru-guru dan ustaz-ustaz kami ya Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang istiqomah dan terus berjuang di atas jalan agama ini ya Allah. Allahumma rabbana, siapapun yang berniat buruk terhadap mereka, hancurkan hidup mereka ya Allah. Siapapun yang ingin melindungi dan menjaga mereka, jagalah hidup mereka ya Allah dunia akhirat. Allahumma rabbana amin. Amin ya Rahman Rahimin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.